Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, hari ini kita belajar apa? Coba lihat di infokus semuanya. Oke, kita hari ini akan belajar rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, kita langsung masuk materinya ya semuanya. Oke, silakan Pak Is, next. Oke, apa itu rantai makanan? Coba kakak suruh Huda dibaca. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makanan dan dimakan. Di dalam rantai makanan terdapat beberapa komponen utama, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, jadi rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Jadi melalui proses makan dan dimakan. Jadi terdapat beberapa komponen utama dalam rantai makanan. Apa saja? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Kalau dekomposer ini penguraian dalam suatu rantai makanan. Oke, kita next. Nah, jadi yang pertama ada penjelasan komponen dan peran yang produsen. Tolong dibaca lagi Gina. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau fotosintesis. Contoh produsen adalah tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang menjadi sumber energi bagi organisme lain. Oke, terima kasih Gina. Jadi produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses apa? Fotosintesis Dan fotosintesis. nah, jadi contoh dalam produsen adalah tumbuhan hijau. Seperti apa tadi? Gambar nih. Seperti apa? Oke, rumput, terus alga dan beberapa bakteri. Nah, mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang menjadi sumber energi bagi organisme lain. Jadi, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan nggak dalam produsen? Oke, tidak. Oke, kita next, Pak Is. Oke, selanjutnya Charlie, baca yang konsumen. Stop. Oke. Jadi konsumen adalah organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Jadi konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada apa? Kalau konsumen primer apa? Jadi konsumen primer memakan produsen langsung seperti belalang yang memakan rumput. Oke, udah baca lagi yang konsumen sekunder. Konsumen sekunder memakan konsumen primer seperti katak yang memakan belalang. Oke, jadi konsumen sekunder adalah memakan konsumen primer. Nih, memakan konsumen primer seperti katak yang memakan belalang. Oke. Selanjutnya Abdul Sadam baca konsumen tersier. Konsumen tersier memakan konsumen sekunder seperti ulat,
tersier adalah memakan konsumen apa? Sekunder. Sekunder, seperti ular memakan katak atau elang. Oke, lanjut. Konsumen omnivora. Konsumen omnivora memakan produsen dan konsumen lain seperti manusia yang memakan tumbuhan dan daging. Nah, konsumen omnivora memakan produsen dan konsumen lain seperti manusia yang memakan tumbuhan dan daging. Kalau tumbuhan kan, kalau kita kan sehari-hari sering makan sayur, pernah kan? Nah, terus makan daging seperti daging apa? Ayam, sapi. Nah, oke, untuk konsumen ini ada yang ditanyakan nggak? Udah paham semua? Udah. Oke, kita next. Oke, selanjutnya dekomposer atau Pengurai. pengurai. Tolong dibaca ini. Dekomposer. Dekomposer pengurai. Dekomposer adalah organisme Yang menguraikan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, mengubahnya menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Mereka memainkan peran penting dalam mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem. Nah, dekomposer apa tadi? Pengurai. Jadi dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa hidup yang telah mati, mengubahnya menjadi bahan anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Contoh dekomposer atau pengurai adalah bakteri dan jamur. Mereka memainkan peran penting dalam mendaur ulang nutrisi dalam ekosistem. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan nggak yang tentang yang ketiga, komponen yang ketiga? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita next. Nah, ini contoh rantai makanan. Nah, ini apa? Produsen. Ini gambar apa? Terus produsen naik ke ke konsumen primer. Terus lagi katak memakan terus masuk ke konsumen primer. Ular memakan katak masuk konsumen. Terus kebalikan lagi, ulang memakan ular masuk konsumen. Nah, terus nanti elang ke dekomposer atau pengurai, terus masuk ke atau pengurai. Nah, inilah suatu proses rantai makanan. Dia akan mengelilingi proses ini. Pertama produsen ke konsumen primer, terus konsumen primer ke konsumen sekunder, terus konsumen sekunder ke konsumen tersier, terus konsumen tersier akan ke konsumen final, terus lanjut lagi ke penguraian. Nah, yang di sini ada ditanyakan lagi nggak? Udah paham semua nggak kan? Udah, tolong maju ke sini, jelaskan langkah-langkah tadi yang kakak jelaskan tadi. Pakai ini aja dulu. Langsung ini. Contohnya kayak produsen ke konsumen primer, terus konsumen primer ke konsumen Sekunder. nah, kayak gitu. Coba jelaskan kayak tadi. Nah, coba ini kan, coba sebut produsen Ke konsumen primer. terus konsumen primer ke Sekunder. terus sekunder ke Konsumen tersier. terus konsumen tersier ke Konsumen final. terus konsumen final ke. Dekomposer atau pengurai. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, sudah paham semua ya. Lanjut kita next. Nah, jadi ini ada langkah-langkah yang tadi. Yang pertama ada produsen, itu apa? Rumput. Konsumen primer, Kelinci. atau Memakan rumput. Terus konsumen sekunder, terus konsumen tersier,
dekomposer? Nah, inilah alur-alur dari rantai makanan. Yang pertama ada produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan dekomposer atau pengurai. Oke, udah paham ya semuanya? Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke jaring-jaring makanan. Nah, tolong dibaca lagi Gina. Yang ini. Dalam ekosistem terdapat juga jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Jaring-jaring makanan mengangkatkan banyaknya rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa suatu organisme bisa menjadi bagian dari beberapa rantai makanan sekaligus menciptakan interaksi yang kompleks di antara berbagai spesies dalam ekosistem tersebut. Oke, jadi jaring-jaring makanan hampir sama seperti rantai makanan, tapi ada perbedaan sedikit. Dari jaring-jaring makanan adalah dalam ekosistem terdapat juga jaring-jaring makanan yang lebih kompleks, dia lebih luas kalau jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan menggambarkan banyaknya rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Jadi hal ini menunjukkan bahwa suatu organisme bisa menjadi bagian dari beberapa rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini bisa menjadi bagian dari rantai makanan. Terus menciptakan interaksi yang kompleks di antara berbagai spesies dalam ekosistem tersebut. Jadi jaring-jaring makanan juga memiliki peran yang sama rantai makanan. Jadi terdapat ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, tadi coba kalau kita next. Nah, tadi perannya apa saja? Tadi ada produsen, terus konsumen, terus atau oke, kita udah paham semua ya. Udah. Oke, kita kan kakak udah bagi per kelompok. Nanti kita akan menjelaskan ini yang tadi rantai makanan, terus sebutkan satu produsen pada rantai makanan, terus sebutkan 3 konsumen. Oke, tadi udah tahu kan 3 konsumen tadi? Oke. Setiap kelompok langsung kerjakan untuk tugas-tugasnya, tulis nama kelompoknya. Semuanya udah mengisi kan? Oke, kita bahas sama-sama. Kita akan yang gambar. Coba diangkat semuanya. Nah, ditaruh meja, taruh di meja. Nah, kita langsung lanjut pembahasan. Ini apa tadi? Konsumen. Oke, terus coba dibaca soalnya. Udah, nomor yang di bawah. Sebutkan satu produsen pada rantai makanan di atas, rumput. Oke, semuanya rumput nggak? Rumput. Oke, yang selanjutnya Abdul Kadam. Baca yang di bawah. Sebutkan 3 konsumen pada rantai makanan di atas. Primer, sekunder, tersier. Oke, tersier. Oke, semuanya udah paham ya? Udah, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, jadi jaring-jaring makanan atau rantai makanan ada 3.
Yang pertama ada produsen, konsumen apa saja? Konsumen apa saja? Primer, ya. Terus yang ketiga ada konsumen atau penggunaan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita.